Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Siva Amalia dengan NPM 2478264. Pada video kali ini saya akan melanjutkan proyek jaringan komputer 2. Di sini pada part sebelumnya saya sudah melakukan konfigurasi untuk eBGP untuk region 1, region 2, region 3, dan region 4. Tetapi pada part sebelumnya saya masih belum bisa ping ke region 4. Ternyata setelah saya cek tidak ada yang salah di konfigurasi. Namun ternyata karena laptop saya tidak kuat kemarin, jadi di sini saya akan coba ping ke region 4 dari region 3 ke region 4. Ping 172.16.4.73. Nah, untuk ping di sini emang agak lama karena laptop saya tidak kuat ya. Mungkin sekalian kita coba menggunakan PDU ya. Dari sini, dari region 3 region 2 ke region 4. Di sini kita lihat ping. Sini pingnya agak lama ya. Kita coba dari region 1 ke region 3. Masih belum di sini karena laptop saya tidak kuat, mungkin untuk routernya akan saya patikan terlebih dahulu di region 1 dan di region 3. Oke, di sini kita patikan. Sebelum dimatikan, pastikan untuk udah di WR ya, karena agar konfigurasi sebelumnya itu tidak hilang. Ini harus di WR. Ini kita coba hidupkan terlebih dahulu. Hidup. Kita pastikan juga untuk di region 1 dengan di region 3 kita pastikan semua untuk routernya. Mungkin saya tidak akan matikan untuk yang ada di sini, yang di ujung. Pastikan juga untuk di sini. Di sini saya matikan karena agar laptop saya kuat ya. Mungkin ini karena banyak interface jadi laptop saya tidak kuat. Ini saya akan coba untuk mematikan. Untuk di region 1 sudah saya pastikan, mungkin di region 3 sekarang yang ujung saya biarkan untuk tetap hidup. Bisa cek dari sini.
sini saya berikan ya untuk di sini untuk konfigurasi untuk NAT. Jadi saya berikan untuk hidup. Bisa dimatikan. Sini matikan. Kita coba dulu bisa atau tidak. Ini masih karena di sini sudah mematikan untuk region 1 dan region 2 routernya, jadi ini sukses. Untuk dari region 2 ke region 4 menggunakan PDU sukses. Coba. Nah, di sini pinnya agak seperti ini, tapi sepertinya dia bisa pindah. Sini file. Jadi ini perangkatnya bisa ping, kadang bisa tidak gitu, sukses atau tergantung perangkat saya. Sini jadi sukses 1%, 1/5. Mungkin ini masih berat ya, mungkin saya save dulu. Ini saya keluar dulu, habis itu akan dilanjutkan ya. Saya keluar dulu sini. Yes. Oke, baik, di sini kita masuk lagi. Setelah keluar, kita coba ping lagi dari region 2 ke region 4. Sini ping 172.16.4.4.73. Nah, di sini dari region 2 ke region 4 sukses 5/5. Coba sini. Oke, kita coba ping di sini. Kita coba menggunakan PDU dari sini, ini dan lagi. Sukses. Dari sini ke sini sukses juga. Di sini untuk ping sudah sukses dari region 3 dan region 4, atau region 4 sudah bisa di ping. Mungkin kemarin karena laptopnya tidak kuat, itu tidak bisa ping. Di sini sudah 5/5, yang artinya ada sukses ya. Mungkin di part sekarang saya akan melanjutkan untuk konfigurasi NAT overload. Di sini saya akan konfigurasi untuk NAT overload. Oke, langsung aja saya konfigurasikan. Sini kita pastikan. Oke. Di sini
untuk ke router di NAT di router 49 terlebih dahulu. Kita konfigurasikan enable configure terminal hostname router 49 interface. Jadi untuk 49 itu untuk ke router 28 atau di region 2 ini, region 3 ini G0/0 G0/0/0. Terus sini kita masukkan IP-nya 172.16.3.250 dan subnetnya 255.255.252. Enter. Kemudian IP NAT outside, kemudian no shutdown. Dan untuk G0/1/0 nya IP nya 3.246. Ini sama IP NAT outside, ini no shutdown. Kemudian ke interface G0/2/0 ke multilayer switch. Enter. Itu IP nya 30.1. Di sini 1.30, di sini 30 dan titik 1. Oke, di sini IP NAT nya inside no shutdown. Ini access list. Nah, ini exit terlebih dahulu, exit untuk access list 1 permit di sini 192.10.10.000.255. Enter. Kemudian IP NAT inside search list 1 interface G0/0/0 overload. Enter. Ini sini IP rootnya 0.0.0.0. Enter. 0.0.0.0. Kemudian 172.16.3.249. Enter. NR. Nah, untuk NAT untuk router 49 sudah. Sekarang ke router 50. Ini router 50 CLI. Kita ke router 51 terlebih dahulu aja ya, karena tadi ada router 51. Enable configure terminal name hostname R01 interface G0/0/0 seperti tadi ya. Karena saya untuk memasangkan portnya saya samakan dengan yang ada di atas. Dan IP-nya 172.16.4.2
250 di sini karena itu ke region 4, jadi titik 4.250, kemudian 255 enter. IP-NAT outside sini no shutdown. Kemudian untuk G0/1/0, kemudian IP-nya 4.246. Untuk subnetnya sama, IP-NAT outside no shutdown. Setelah itu untuk interface G0/2/0 itu ke multi layer switch. Kemudian IP-nya 40.1. Untuk subnet sama, ini IP-NAT inside no shutdown. Itu exit akses list 1 permit 192.168.40.0. Nah, 0.0.255 enter. IP-NAT inside source list 1 interface list 1 interface G0/0/0 overload. Dan IP rootnya 0.0.0.0 dan 172.16.4.249 enter and QR. Oke, di router 51 sudah. Nah, sekarang kita balik dulu ke router 50. Nah, sudah enable video terminal hostname router 50. Dan interface kita lihat sini sama ya seperti tadi, saya samakan biar tidak pas. G0/0/0 IP-nya 172.16.3.254. Nah, subnetnya 255.255.252. IP-NAT outside no shutdown. Kemudian untuk G0/1/0 IP-nya 3.242. Untuk subnet sama dengan IP-NAT outside no shutdown. Setelah itu ke G0/2/0 ke multi layer switch yang kedua. IP-nya 331.1. Di sini IP-NAT inside no shutdown exit access list 1 permit 192.168.0.0 ini spasi 0.0.0.255. Kemudian IP-NAT inside source
list 1 interface G0/0/0 dan overload. IP rootnya 0.0.0.0.0 yang 172.168.253 enter NPR. Oke, selanjutnya ke router 52. Di router 52 hostname router 52 interface G0/0/0 IP-nya 172.16.4.254 dan subnetnya 255.255.255.252 IP NAT outside. Nah, itu untuk G0/1/0. Kemudian IP-nya 4.242. Kan semua IP NAT outside, kemudian no shutdown. Untuk yang G0/0 belum diaktifkan ya, no shutdown. Nah, kita masuk dulu ke 0/0 karena belum diaktifkan di sini. No shutdown. Setelah itu G0/2/2/0 untuk IP-nya 16.41.1 enter, kemudian IP NAT no shutdown. Ya, yang G0/2/0 lupa di IP NAT inside. Kita masuk ke interface. Oke, kemudian IP NAT inside. Oke, no shutdown. Kemudian akses sini exit terlebih dahulu. Access list 1 permit 192.168.0.0.0.255. Ini 16.168.168.0.0.0.255. IP NAT inside source list 1 interface G0/0/0 overload dan IP root 0.0.0.0.0.172.4.253 NPR. Nah, untuk router yang ada di sini di NAT overload ini sudah dikonfigurasi. Sekarang ke multi layer switch. Konfigurasi multi layer switch. Ke multi layer switch. Sini ada 4
multilayer switch sama seperti router tadi ya, sama enable, configure terminal. Di sini saya hostname saya kasih MLS 1 ya, dan MLS di region 3 ke 1 ya. Kemudian IP routing, kemudian VLAN, kita tambahkan VLAN 10, interface VLAN 10. Untuk IP nya 192.168.10.1, subnetnya 255.255.255.0, no shutdown. Nah ini untuk VLAN. Kemudian sekarang ke G1/1/1 ini. Di sini IP interface G1/1/1, enter, no switch port. IP nya 172.16.30.2. Oke, subnetnya 255.255.255.252, no shutdown. Setelah itu untuk G1/0/1 itu untuk ke switch 1. Ini G1/0/1 ini switch mode turn ini aja ya. Kemudian untuk G1/0/2 switch port mode turn, ini IP root 0.0.0.0.0.0 itu 172.16.30.1, enter, WN. Nah di multilayer switch 1 sudah. Selanjutnya di multilayer switch 2 di region 3 multilayer switch 2. Configure terminal, ini hostname MLS 3 2. Kemudian IP routing. Setelah itu VLAN, kita bentuk VLAN 20. Untuk interface VLAN 20, IP at 192.168.20.1, subnetnya 255.255.255.0, kemudian no shutdown. Setelah itu seperti router tadi, saya untuk multilayer switch juga portnya saya samakan ya. Untuk G1/1/1 ke router, untuk G1/0/1 untuk ke switch 1, dan G1/0/2 untuk switch 2. Seperti itu saya samakan semua. Ini sini sama. Tuh. Oke, di sini kemudian interface G1/1/1, no switch port, enter,
Oke. Selanjutnya IP nya 172.16.31.2 255, subnetnya 255.255.252. Enter. No shutdown. Selanjutnya ke switch ya, G1/0/1 switch port mode on. Disitu sama untuk G1/0/2. Kemudian switch port mode. Setelah itu IP root 0.0.0.0.0 dan 172.16.31.1 dan WR. Nah, untuk di region 3 multilayer switch-nya sudah. Sekarang ke region 4 multilayer switch. Terlebih dahulu setelah itu di sini hostname MLS, ini region 4 bagian 1 dan IP routing. Dan saya membuat VLAN untuk 40 interface 40 VLAN 40. Enter. Dan IP nya 192.168.40.1 dan subnetnya 255.255.255.0. No shutdown. Selanjutnya ke G11 interface G1/1/1 no switch port. Kemudian di sini IP nya 172.16.40.2 subnetnya 255.255.252 no shutdown. Dan G1/0/1 untuk IP nya IP di sini switch port mode terang. Kemudian G1/0/2 semoga switch port mode terang. IP root IP root 0.0.0.0.172.16.40.1 and WR. Di bagian multilayer switch yang ketiga atau di region 4 yang pertama itu sudah. Sekarang yang terakhir, multilayer switch yang terakhir. Sini enable configure terminal. Ini bakal lama ya. Ini karena disitu lama, saya mau untuk switch terlebih dahulu ya, mungkin agar tidak menunggu multilayer switch. Kalau udah konfigurasi untuk switch, enable configure terminal,
configure terminal. Hostname di sini switch 1 aja ya. VLAN 10. Interface range interface range FA 0/1 sampai 3. Di sini sampai 4. Mungkin saya bakal nyambungin dulu dari switch ke PC nya menggunakan kabel strike. Oke. Ini sini, kemudian semuanya ya. Kemudian di switch bawahnya sini kemudian range. Oke, enter. Switch port mode access, dan enter switch port mode access. Nggak pakai mode, langsung access VLAN 10. Interface D0/1. Switch port mode on and where. Sekarang kita balik ke multi layer switch yang terakhir. Di sini ya. Configure terminal. Setelah itu hostname MLS 4, region 4 di kedua. Enter. IP routing VLAN, sini mau VLAN 41 saya. Untuk VLAN-nya bebas ya. Tes VLAN 41. IP add 192.168.41.1. Untuk subnet ya 255.255.255.0. Ntar selanjutnya G1/1/1 interface G1/1/1 no switch port IP 172.16.41.2. Subnetnya 255.255.255.2. No switch down. Selanjutnya interface G1/0/1 switch port mode tran. Itu G1/0/2 switch port mode tran. Itu IP root 0.0.0.0.172.41.1 and WN. Nah,
Di sini multi layer switchnya sudah dikonfigurasi semua. Sekarang ke switch yang bawah ya, switch 2. Enable configure terminal. Sini host name nya switch 2 S2 aja. Sini VLAN 10 ya, VLAN 10. Kemudian interface range FA0/1 sampai 4. Switch port mode access. Switch port access. Switch port access VLAN 10. Interface G0/1 switch port mode access mode terang and udah. Ini di sini itu VLAN 20. Untuk ini VLAN 20, jadi di switchnya enable configure terminal, hostname switch 3. Di sini VLAN 20. Interface sama seperti tadi, range FA0/1 sampai. Ini switch port mode access. Enter switch port switch port access VLAN 20. Interface G0/1 switch port mode terang and whatever. Nah, di switch 3 sudah. Sekarang di switch 4, cuman di sini VLAN 20 juga. Enable configure terminal, hostname S4. S4, enter VLAN 20. Interface range FA0/1 switch port mode access switch port access VLAN 20. Interface G0/1. Ini FA0/1 harusnya ya. Switch port mode terang and whatever. Di sini kita sambungkan dulu kabelnya. Di sini lupa. Sambungkan dulu kabelnya.
saya sambungkan semua dulu untuk PC nya ya. Di sini juga saya samakan dulu di bagian Ryzen 4. Simpan dulu sebentar. Oke, kemudian di switch bawahnya udah. Sekarang di switch yang terakhir, di PC nya kita sambungkan. Plus 4 ke sini. Ini kita lanjut untuk konfigurasinya ya. Tadi di bagian mana ya? Oke, di sini sudah, switch 4 sudah, di bagian bawah di sini. Di switch 5. Di switch 5 ini VLAN-nya tadi VLAN 40 ya. Multilayer switch-nya VLAN 40. Enable configure terminal, hostname, switch 5. Ini VLAN 40. Interface range FA 0/1. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 40. Enter. Interface G0/1. Switch port mode TRAN sekarang di switch yang 6. Enable configure terminal. Oke, di sini saya typo. Jadi di switch 7 terlebih dahulu. Di switch 7 tadi di MLS VLAN 41. Enable configure terminal, hostname switch 7. VLAN-nya 41. Interface range FA 0/1 sampai 4. Switch port mode akses. Switch port akses VLAN 41. Dan interface FA 0/1 karena switch ke di switch ini nyambungnya FA 0/1. Switch port mode RAM dan WR. Sini tadi FA dari B saya benar dulu. Interface configure terminal terlebih dahulu. Interface FA 0/1. Switch port mode TRAN
selanjutnya di switch ke-8 keyboard terminal, hostname switch 8 941, interface FA range FA 0/1 sampai kemudian switch port mode akses dan switch port akses VLAN 41, interface FA 0/1, switch port mode and kita lihat dulu apa di sini sudah. Di switch 6 keyboard terminal, hostname switch 6 VLAN 40, interface range FA 0/1 sampai ke switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 40, interface FA 0/1, switch port mode TRAN and WR. Di sini kemudian di sini di sini juga sini mungkin bukan switch port mode TRAN. Di sini G0/1. Nah ya, oke di sini G0/1, interface G0/1,
Kita coba ping ya dari router ke MLS. Ini router ini ini 172.16.30.2. Nah, di sini sukses. Kemudian 31.2 coba. Oh, ini nggak bisa ya karena ini diputus. Coba di sini 31.2 172.16.31.2. Nah, ini juga sukses. Selanjutnya di bawahnya kita coba dulu. Sini 40.16 ini 172.16.40.2. Nah, ini sukses. Kemudian di router terakhir kita ping 172.16.41.2. Sukses. Dan dari MLS ke router ya, kita coba salah satunya saja di sini. Ini 172.16.40.1. Ini sesuatu yang sukses. Oke, di sini ini enable ini 172.16.30.1. Nah, di sini sukses 5/5 jadi 100%. Oh, oke. Mungkin ininya ya. Coba saya di switch di ini VLAN 40 ya. Sepertinya sebuah terminal VLAN 40 di interface range 0/1 switch port mode akses VLAN 40 itu interface disk 0/1 switch port mode run and di sini ada di CDP seperti ini. Di sini juga ada, dan di sini masih belum. Kita coba ini VLAN 20 ya. Nah ya, di sini VLAN 20. Dan kita terminal,
dulu, di bawah dulu deh. 941 figur terminal 941. Interface range FA0/1 sampai switch port mode akses switch port akses VLAN 41 bentar, and bentar. Coba ping dari sini, MLS ini mungkin ya, kita coba ping router 72.16.31.2. Nah, semoga berhasil. Switch 7 udah diganti ya. Belum konfigur terminal. Kemudian untuk switch 7 ini VLAN 41 interface range FA0/1. Oke. Switch port mode akses switch port akses VLAN 41 interface G0/1 switch port mode TRAN and switch 6 sudah belum. Di switch 4 kita lihat, di switch 4 sudah bisa. Konfigur terminal VLAN untuk di switch 4 itu VLAN 20 interface range FA0/1 sampai 4 switch port mode akses switch port akses VLAN 20 interface G0/1 switch port mode TRAN and
6 ini. Configure terminal, interface, range, VLAN-nya untuk switch 6 itu VLAN-nya 40. Ini switch 5, switch 6, VLAN 40, interface, range FA0/1 sampai switch port mode akses, switch port akses VLAN 40. Oke, interface Y0/1, switch port mode akses mode terang, and switch 5 gitu. Oke, dan switch 7, kita coba ping ya, dari MLS ke router, ping 172.16.31.1. Nah, di sini sukses. Kemudian yang atasnya kita cek juga, tadi ya udah 31, sukses juga dari router dari MLS ke switch ke router, multilayer switch ke router, sukses. Kita coba ini ya, kita coba yang ketiga, multilayer switch yang ketiga, 172.16.40.1. Nah, sini 100% juga bisa. Kemudian yang terakhir, pin 172.16.41.1. Oke, sini juga berhasil. Kemudian ya kita coba ping dari switch untuk VLAN, ping 192.168.10.1. Kita coba di MLS, bisa lihat. Terus ping 192.168.10.1. Nah, ini ke VLAN, sukses. Ini kita ganti 20. Nah, kemudian agar bisa ke PC ya, di sini saya akan menambahkan di switchnya ini. Kita coba satu dulu, coba mungkin ya, configure terminal, interface VLAN 10, ID nya 192.168.10.254, subnetnya 255.255.255.0 sudah. IP nya IP default, gateway 192.168.10.1
PC-nya di sini, di sini dulu ya. PC-nya kita masukkan IP configuration 192.168.10.2. Nah, subnetnya tadi gateway-nya tadi 10.1. Oke, kemudian di sini stop, ini 10.3. Enter 10.1. Oke, bisa kan? Nah, kemudian di PC terakhir di switch ini 1 ini 4, enter, kemudian di sini gateway-nya 10.1. Kita coba ping dari PC ini ya. Nah, bisa atau tidak. Ke gateway, kita ping ke gateway, ping 192.168.10.1. Nah, ini belum. Nah, di push time out. Di sini oke. Coba kita copy ke 10.3 ya. Nah, ini berhasil. 4 sudah juga berhasil ping. Kita lanjut ke switch selanjutnya, kita kasih IP. Configure terminal, interface VLAN 10, IP-nya 192.10.242. Setelahnya 255 IP default gateway 192.8.10.1 and WR. Lihat dulu.
stop, kasih aturan tadi VLAN 20 ya, nanti saya ganti 58.20.2. Di sini satu, switch ini untuk 20 kita ulang ya. Interface VLAN 20 IP IP-nya 192.168.20.254 IP default gateway and desktop seperti tadi 20.3. Kita urutin aja biar tidak bingung. Desktop IP configure 20.4. Oke. Selanjutnya di sini ini untuk VLAN di region bawah. Ini masih di kawasan VLAN 10 ya harusnya ya. Ditutup di sini IP-nya kita ganti ini 10 titik tadi 345. Oke. Yuk. Di sini 6. Ini masih VLAN 10 ternyata. Selanjutnya di switch 3 dan di sini VLAN 20 ya. Interface VLAN 20 IP-nya 192.168.20.254. Subnetnya 255.255.255.0 no should no. IP default gateway 192.168.20.1 and BR. Nah, di sini desktop IP configuration di sini 20.2.
5. Salah masuk apa? Bener nih, 20.2 ya, 20.2. Bentar, di sini 20.1. Kemudian di sini bawahnya 20.4. Nah, sudah. Mungkin saya akan konfigurasi untuk switch terlebih dahulu. Konfigur interface VLAN 20. IP-nya 192.168.20.242.255. Masuk ke IP default gateway 92.168.20.1 and WR. Nah, di sini di VLAN 20 sudah. Sekarang ke VLAN 40. Lalu konfigur terminal, interface VLAN 40, IP add 192.168.40 titik 255.255.255.0 masuk ke IP default gateway 8.40.1 and kemudian ini juga VLAN 40 ya. Konfigur terminal, interface VLAN 40, IP add 192.168.242.255.255. Dan IP default gateway 192.168.40.1 and WR. Kemudian ke VLAN 41. Konfigur terminal, interface VLAN 41, IP add 192.168.41.254, subnetnya 255.255.0. Ntar dan masuk down IP default gateway titik 41.1 typo default, kemudian and ya. Oke, kemudian lanjut terakhir enable konfigur terminal,
traffic interface VLAN 41 IP add 192.168.255.255.0 shutdown dan IP default gateway 168.41.1. Setelah itu kita masukkan IP-nya untuk divisi. Kita lanjut. Ini 20. Ini VLAN 20 di sini titik 5. Lanjut. Kita urutin aja 1. Nah, di sini 20.6. Sini 20.7. Selanjutnya di sini di ini VLAN 40, jadi sini IP 2.168.40.2. Sini 1. Ini 3. Oke, 1. 4. Ini IP-nya 40.4. Oke, lanjut. Yang sini 40.5. Kemudian 40.7. Oke. Kalau terakhir 41. Sini. 41.2. Di sini 3. 1. 4. Di sini 1. Urut ya, urut. Nah, sini 41.4. Oh, tadi 4-nya 5. Oke. Selanjutnya di sini 6. 41.6. Enter. Ini 1 gateway-nya. Ini direct 7. Terakhir 1. Oke. Ini kita coba pin ya.
192.168.20.7 masuk ke titik 4. Nah, hasil titik 20 titik. Oke. Selanjutnya kita lihat dulu di sini sudah kita akan menyambungkan antara region dengan NAT overload. Oke, di sini di maksudnya ke router 28 di region 3 kita akan nyambungin configure terminal di sini interface G0/2/0 IP nya 172.168.255.252 enter no sudah. Kemudian untuk interface G0/3/0 untuk IP nya 3.253 enter and nah, nyambung. Selanjutnya ke router 34 terminal sama seperti tadi, interface G0/2/0 masukkan IP 172.3.245.255.255.255.252 ya sudah. Dan di sini 3 untuk IP nya 3.241 kemudian di NAT nya sekarang ke router 49 kita sambungkan di NAT nya terminal interface G0/0/0 enter IP 172.16.3.250 subnet 255.255.255.252 IP NAT outside ini untuk seperti tadi. Ini sudah ya di ini yang tadi sudah. Berarti kita konfigurasinya di region 3 dan 4 nya saja. Kemudian ke router 34 configure terminal interface G0/2/0
central slice. Dan IP-nya 172.255.255.255.252. Enter, no shutdown. Kemudian interface G0/3/0. Untuk IP-nya 3.241. Area 0.28 itu oke. Kita ganti aja IP-nya 253. Enter, no shutdown. Tetap ke G0/2/0. Kita ganti untuk ganti IP 172.16.3.249. Subnetnya 255, 255, 252. Enter, no shutdown, no shutdown, PR. Itu kita ke region 4. Di region 4, nah di sini di router 40 kita sambungkan untuk terlebih dahulu konfigur terminal. Setelah itu interface G0/2/0. IP-nya 172.16.4.249 252. No shutdown. Setelah itu untuk G0/3/0. Untuk IP-nya 4.253. Enter, no shutdown, and PR. Oke, di sini udah nyambung, udah berwarna hijau portnya. Ya, lanjut ke router yang terakhir di region 4. Enable configure terminal interface G0/2/0. IP at 172.4.245. Subnetnya 255.255.255.252. No shutdown. Dan untuk G0/3/0 IP-nya 4.241. No shutdown. And kita coba ping ke router ini. 40 ping 172.16.
coba lihat dulu IP interface brief. Nah, di sini harus up semua ya, harus kasih up. Di sini yang on more plus oh itu karena ini mati jadi down, cuman di sini harus up. Nih, semua udah up 249. Coba pin 172.16.3 show IP kita. Nah, di sini sukses sudah terhubung dari region ke NAT. Nah, di sini kita lihat IP untuk router 50. So IP interface brief itu 3.242. Ya, 242 kita coba ya. Pin 172.16.3.2 berapa tadi? 242 enter. Ada 254. Kita shopping lagi di router 40 ping 172.16.4.250. Di sini bisa sukses 80%. Kemudian di router terakhir pin 172.16.4.246. Nah, di sini juga sukses 80%. Kita lihat yang di sini. Nah, di sini pin 172.16.3.246 ternyata. Sukses. Kita pakai PDU, menggunakan PDU sukses. Nah, di sini padahal ini bisa di ping ya, bisa di ping, tetapi di PDU nya pilot. Kita coba lagi. Nah, sukses. Ini mungkin ngelak atau dari Cisco nya atau gimana. Di sini sukses. Kemudian dari sini, dari router di region ke NAT, ini pilot. Kita coba ulang lagi. Itu pattern. Oke, sini
sukses 100% ya. Nah di sini coba kita coba lagi. Nah di sini juga 100%. Nah yang 50% tadi ternyata nggak tahu kenapa. Ini karena perangkat saya ya. Nah di sini agak lama ya pingnya. Jadi cepat sekarang jadi bisa ping. Nah di sini bisa ping 80%, 100%. Sini ya, sukses. Jadi selesai. Oke, mungkin untuk bagian ini saya cukupkan sampai sini. Sini saya sudah menyambungkan dari region 3 dan 4 ke NAT overload, dan untuk isinya juga sudah diberikan IP, dan di multi layer switch sudah dikonfigurasikan, dan di switch juga sudah dikonfigurasikan. Mungkin cukup pada part hari ini. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.